Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi, saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Janggala. Oke, langsung saja kita mulai. Kerajaan ini bernama yaitu Kerajaan Janggala atau Kerajaan Jenggala. Adalah salah satu dari dua pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan ini berdiri tahun 1042 dan berakhir sekitar tahun 1130 Masehi. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ibu kota dari Kerajaan Janggala yaitu Kahuripan. Kerajaan Janggala dan Panjalu atau Kendiri kemudian bersatu menjadi Kerajaan Kediri. Bahasa yang umum digunakan yaitu Jawa kuno atau Sanskerta. Agama yang dianut para penduduk tersebut yaitu kejawen, Hinduisme, Buddhaisme atau animisme. Pemerintahannya itu secara sistem yaitu monarki. Dan raja yang pernah berkuasa yaitu pada tahun 1044 sampai 1052 Masehi yang menjadi raja yaitu Mapanji Garasakan. Dan pada tahun 1052 sampai 1059 Masehi, rajanya itu bernama Alanjung Ahyes. Dan pada tahun 1050 Masehi sampai tidak tahu ini yaitu nama rajanya itu Samarotasa. Sejarahnya itu Airlangga membagi kerajaan Kahuripan pada tahun 1045 Masehi dan juga runtuh dari kerajaan Kadiri dan bergabung lagi menjadi satu pada tahun 1136. Mata uang yang digunakan yaitu koin atau perak. Etimologi dari kerajaan ini yaitu nama Janggala diperkirakan berasal kata Ujung Galuh atau disebut Jung Yalu berdasarkan catatan Cina. Ujung Galuh terletak di daerah muara Sungai Brantas yang diperkirakan kini menjadi bagian kota Surabaya. Kota ini merupakan pelabuhan penting sejak zaman Kerajaan Kahuripan, Janggala, Kediri, Singosari hingga Majapahit. Pada masa kerajaan Singosari dan Majapahit, pelabuhan ini kembali disebut sebagai Ujung Galuh. Pembagian kerajaan oleh Airlangga, yaitu Kerajaan Janggala. Pusat pemerintahan Janggala terletak di Kahuripan. Menurut Prasasti Terep, kota Kahuripan didirikan oleh Airlangga tahun 1032 Masehi karena ibu kota yang lama yaitu Watan Mas direbut seorang musuh wanita. Berdasarkan prasasti Pamwatan dan serat calon arang pada tahun 1042 Masehi, pusat pemerintahan Airlangga sudah pindah ke Daha. Tidak diketahui dengan pasti mengapa Airlangga meninggalkan Kahuripan. Pada tahun 1042 Masehi, itu pula Airlangga turun tahta. Putri mahkotanya yang bernama Sanggaramawijaya Tangadewi lebih dulu memiliki kehidupan sebagai pertapa, sehingga timbul perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Akhirnya pada bulan November 1042 Masehi, Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaan. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan Kadiri
di sebelah barat yang berpusat di kota baru yaitu Daha. Sedangkan Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan Janggala di sebelah timur yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Raja-raja yang Janggala yang pernah berkuasa ceritanya yaitu pembagian kerajaan sepeninggal Airlangga terkesan sia-sia karena antara kedua putranya tetap saja terlibat perang saudara untuk saling menguasai satu sama lain. Pada awal berdirinya kerajaan Janggala, lebih banyak meninggalkan bukti sejarah daripada kerajaan Kadiri. Beberapa orang raja yang diketahui memerintah Janggala antara lain Mapanji Garasakan berdasarkan prasasti Turung Hyang II pada tahun 1044 Masehi, prasasti Kambang Putih dan prasasti Malengga pada tahun 1052 Masehi. Dan yang kedua yaitu Alajung Ahyes berdasarkan prasasti Banjaran pada tahun 1052 Masehi. Dan yang ketiga Samarotasa berdasarkan prasasti Sumangkah pada tahun 1059 Masehi. Meskipun Raja Janggala yang sudah diketahui namanya hanya 3 orang saja, namun kerajaan ini mampu bertahan dalam persaingan sampai kurang lebih 90 tahun lamanya. Menurut prasasti Ngantang pada tahun 1135 Masehi, kerajaan Janggala akhirnya ditaklukkan oleh Sri Jawabaya Raja Kadiri dengan semboyan yang terkenal yaitu Panjalu Jayati atau Kadiri menang. Sejak saat itu Janggala menjadi bawahan Kadiri menurut Kakawin Samaradahana, Raja Kadiri yang bernama Sri Kameswara yang memerintah sekitar tahun 1182 sampai 1194 Masehi, memiliki permaisuri seorang putri Janggala bernama Kirana. Dalam proses bahwa Janggala adalah bawahan dari Majapahit, ceritanya setelah Kadiri ditaklukkan Singosari tahun 1222 Masehi dan selanjutnya oleh Majapahit tahun 1293 Masehi, secara otomatis Janggala pun ikut dikuasai. Pada zaman Majapahit, nama Kahuripan lebih populer daripada Janggala, sebagaimana nama Daha lebih populer daripada Kadiri. Meskipun demikian, pada prasasti Trailokya Putri pada tahun 1486 Masehi, Girindrawardhana Raja Majapahit saat itu menyebut dirinya sebagai penguasa Wilwatikta Janggala Kadiri. Janggala dalam karya sastranya adanya kerajaan Janggala juga muncul dalam Nagara Kertagama yang ditulis tahun 1365. Kemudian muncul pula dalam naskah-naskah sastra yang berkembang pada zaman kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, misalnya Babab Tanah Jawi dan Serat Pranitradia. Dalam naskah-naskah tersebut, raja pertama Janggala bernama Lembu Amiluhur, putra Resi Gentayu alias Airlangga. Lembu Amiluhur ini juga bergelar sebagai Jaya Negara. Ia digantikan putranya yang bernama Panji Asmoro Bangun yang bergelar Prabu Suryawi Sesa. Panji Asmara Bangun inilah yang sangat terkenal dalam kisah-kisah Panji. Istrinya bernama Galuh Chandra Kirana dari Kediri. Dalam pementasan ketoprak, tokoh Panji setelah menjadi Raja Janggala juga sering disebut Sri Kameswara.
Hal ini jelas berlawanan dengan berita dalam Semaradahana yang menyebut Sri Kameswara adalah Raja Kediri dan Kirana adalah Putri Janggala. Selanjutnya Panji Asmara Bangun digantikan putranya yang bernama Kudalaleyan, bergelar Prabu Surya Amiluhur. Baru 2 tahun bertahta, kerajaan Janggala tenggelam oleh bencana banjir. Surya Amiluhur terpaksa pindah ke barat mendirikan kerajaan Pajajaran. Tokoh Surya Amiluhur inilah yang kemudian menurunkan Jaka Sesuru, pendiri Majapahit. Itulah sedikit cerita tentang kerajaan Janggala. Ada lagi yang lebih lengkapnya, yaitu satu kali lagi ini yang lengkapnya. Kalau yang tadi itu seperti pengantarnya saja. Kerajaan Janggala pada tahun 1042 Masehi sampai 1135 Masehi. Sejarah berdirinya kerajaan Janggala. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga memutuskan untuk menyerahkan tahta Panjalu kepada Sang Mawijaya Tunggadewi. Namun sang putri menolak dengan alasan ingin menjadi seorang petapa, karena tadi sudah diceritakan tadi. Sementara itu, Airlangga juga memiliki 2 putra yang dapat meneruskan tatanya, namun keduanya tidak akur sejak masih kecil, atau bisa disebut sejak masih umur 3 tahun. Bahkan sampai dewasa pun mereka saling bersaing untuk menjadi raja. Atas dasar itulah Airlangga mengutus Empu Barada ke kerajaan Banten. Di sana Empu Barada mengajukan niat sang Prabu untuk menempatkan salah satu putranya menjadi raja di kerajaan Banten. Namun niat tersebut ditolak oleh Empu Kuturun, seorang perdana menteri kerajaan Banten. Menurut Empu Kuturun, hanya adik-adik Airlangga lah yang dapat mewarisi tata Banten. Sedangkan putra Airlangga hanya berhak mewarisi tata kerajaan Panjalu. Karena yang memiliki hak atas tata Banten adalah Airlangga, bukan putra-putranya. Karena permohonannya ditolak, Airlangga pun terpaksa membelah kerajaan Panjalu menjadi 2 bagian. Kemudian beliau memerintahkan Empu Barada untuk menetapkan batas wilayah kerajaan yang baru. Batas antara kedua kerajaan tersebut terbentang dari Gunung Kawi sampai dengan aliran Sungai Poro atau dalam kurung Porong. Peristiwa pembelaan kerajaan Panjalu tertulis dalam kitab Negara Kertagama. Setelah selesai menetapkan batas-batas wilayah kerajaan, Prabu Airlangga membangun Candi Belahan sebagai tanda telah dibelahnya kerajaan Panjalu. Kedua wilayah hasil pembelahan yaitu 1. Wilayah Panjalu bagian barat tetap disebut Kerajaan Panjalu dengan ibu kota Daha dan dipimpin oleh Sri Samarawijaya. Dan yang kedua, wilayah Panjalu bagian timur disebut Kerajaan Janggala dengan ibu kota Kahuripan dan dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Raja-raja Janggala yaitu Mapanji Garasakan 1042 sampai 1052 Masehi bergelar Sri Maharaja Mapanji Garasakan. Pada tahun 1044 Masehi, beliau menetapkan desa Turun Hyang sebagai daerah perdikan karena para pemuka desa tersebut setia membantu Janggala melawan Panjalu. Prasasti Turun Hyang II pada tahun 1044 Masehi. Pada tahun 1052 Masehi, Garasakan memberikan anugerah untuk desa Malengga karena telah membantu Janggala mengalahkan Raja Aji Linggajaya dari Tanjung. Linggajaya ini merupakan raja bawahan Panjalu. Prasasti Malengga pada tahun 1052 Masehi, namun pada akhir tahun 1052 Masehi juga, kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan Raja Garasakan dan merebut ibu kota kerajaan Janggala yaitu Kahuripan. Mapanji
Dan yang kedua rajanya yaitu Mapanji Alanjung Ahyes pada tahun 1052 sampai 1059 Masehi. Pada tahun 1052 Masehi, ibu kota kerajaan Janggala diserang oleh kerajaan Panjalu. Dalam penyerangan itu, putra mahkota Janggala yang bernama Alanjung Ahyes berhasil melarikan diri ke hutan Marsema, daerah Lamongan. Di sanalah Alanjung Ahyes diangkat menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Mapanji Alanjung Ahyes Makuputadanu Sri Ajnajab Barita Mawakana Pasukala Nawanamana Nindita Sastrahita Jena Dewati. Setelah menjadi raja, beliau mendirikan ibu kota baru di daerah Lamongan. Setelah itu, Alanjung Ahyes juga gencar melancarkan serangan terhadap kerajaan Panjalu. Dalam serangan tersebut, beliau berhasil merebut kembali tata Janggala berkat bantuan para pemuka desa Banjaran. Pada prasasti Banjaran tahun 1052 Masehi. Dan raja yang ketiga yaitu Samarotasa tahun 1059 dan tidak ketahui sampai batas mana dia berhenti menjadi raja atau tergesernya. Bergelar Sri Maharaja Rake Halu Pujuru Sri Samarotasa karena Kesana Ratna Sangka Kirti Singha Jayantaka Untunga Dewa. Pada masa pemerintahnya, seorang pedagang Cina bernama Chung Ku Fei pernah datang ke Janggala pada tahun 1060 Masehi dan menuliskan dalam buku catatannya bahwa negara penghasil lumbung padi terbesar saat itu adalah Junggalu atau Janggala dalam kurung dan Sanfotsi atau dalam kurung Sriwijaya. Akhir dari kekuasaan kerajaan Janggala, Pelabuhan Porong menjadi jalur utama lalu lintas perdagangan dan juga pendapatan bagi kerajaan Janggala, sekaligus menjadi sumber perselisihan yang berujung pada pertumpahan darah. Sri Jayawarsa yang memerintah Panjalu menuntut kepada kerajaan Janggala agar Pelabuhan Porong diserahkan kepada Panjalu. Tuntutan tersebut ditolak Raja Janggala yang berdasarkan pada hasil pembelaan Panjalu di zaman Airlangga. Atas jawaban ini Raja Panjalu mengancam akan merebut Pelabuhan Porong dan menyerang Janggala dengan kekuatan militer Janggalu. Untuk menghindari terjadinya perperangan tersebut, maka diusulkan untuk menggelar pernikahan politik antara Inu Kertapati, putra Raja Janggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Panjalu. Pernikahan ini diharapkan bisa meredakan ketegangan antara Janggala dan Panjalu. Tetapi pada kenyataan rencana tersebut tidak berjalan mulus. Inu Kertapati ternyata sudah menyukai Dewi Anggreni, anak Pati Janggala. Akibatnya kerajaan Panjalu kembali mengancam akan menghancurkan Janggala bila pernikahan politik itu gagal dilaksanakan. Oleh karena itu, Raja Janggala memerintah Raden Lila Prabangsa untuk membunuh Dewi Anggraini, sehingga diharapkan pernikahan antara Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji bisa segera terwujud. Namun permasalahannya tidak berhenti di sini. Sedih karena kematian kekasihnya, Inu Kertapati secara diam-diam meninggalkan istana Janggala. Ia pergi berkelana, sedangkan Dewi Sekartaji yang merasa malu karena Inu Kertapati lebih mencintai orang lain juga melakukan hal yang serupa. Sekartaji atau juga disebut Gali Chandra Kirana meninggalkan Panjalu. Kedua-duanya meninggalkan kerajaannya itu. Dari perjalanan mereka berdua timbullah kisah-kisah yang terkenal sampai sekarang seperti Ande-Ande Lumut, Entik, dan Mbok Rondo Dadapan, di mana dalam cerita itu Inu Kertapati disembulkan sebagai Ande-Ande Lumut Entik, yaitu seorang jejaka anak pungut Mbok Rondo Dadapan yang membuat hati para gadis takluk. Sedangkan Dewi Sekartaji disimulkan sebagai Kleting Kuning, seorang anak pungut yang disia-siakan saudara dan ibu tirinya, tetapi pada akhirnya ia yang dipilih Ade-Ade Lumut menjadi istrinya. Dan di samping itu, Cahayu yang menggoda si Entit adalah Dewi Sekartaji juga menyamar sebagai
wanita desa perjalanan kedua putra mahkota tersebut dituliskan dalam kitab Asmaradana oleh Empu Darmaja pada masa pemerintahan Kameswara I. Kemudian mereka melaksanakan pernikahan di Panjalu sekaligus melantik Inu Kertapati menjadi Raja Panjalu dengan gelar Sri Maharaja Rakesis Sirikan Sri Bameswara Sakala Buana Tusi Iti Karana Sarwani Warya Wiraya Parakrama Dikjayo Tunggadewa. Lencana kerajaan berbentuk tengkorak bertaring yang disebut Candra Kapala. Kitab Asmarada berisi tentang pujian yang mengatakan bahwa raja adalah titisan dewa Kama. Ibu kota kerajaan bernama Daha yang dikagumi keindahannya oleh seluruh dunia, memiliki permancuri yang cantik bernama Dewi Chandra Kirana. Dengan dilantiknya Inu Kertapati sebagai Raja Panjalu, maka berakhirlah riwayat Kerajaan Janggala, pusat pertahanan Kerajaan Janggala. Secara geografis, muara Sungai Berantas terbagi menjadi 9 cabang sungai, yaitu Kerembangan, Mas, Pengiring, Greges, Anak, Bokor, Peceken, Anda, dan Palaca. Ke-9 cabang sungai itu membentuk rawa dan delta. Di sepanjang cabang sungai itulah didirikan pusat-pusat militer yang tergabung dalam beberapa sektor. Sistem pertahanan Kerajaan Janggala terdiri dari 3 sektor, antara lain di sektor utara. Pusat militer Janggala berada di daerah Wonokromo, Surabaya, memiliki tujuan untuk menghadang musuh dari utara dan juga untuk mengawasi para tahanan yang berada di Surabaya. Perlu diketahui bahwa pada masa itu Surabaya sejak zaman Kerajaan Medang dan telah menjadi daerah pengasinan dan tahanan bagi para narapidana dan tawanan perang. Dan yang kedua yaitu di sektor tengah. Pusat militer Janggala berada di daerah Larangan sekarang atau Kecamatan Candi. Pada saat penggalian pondasi untuk pembangunan pasar Larangan di tahun 1980-an, ditemukan benda-benda di keprajuritan seperti galang, lengan, padang, perhiasan, dan rompi perang. Dari penemuan tersebut, beberapa sejarawan menyimpulkan bahwa daerah Larangannya dulu merupakan komplek militer Janggala. Di sektor selatan, di sektor selatan, pusat militer Janggala berada di daerah Gempol, memiliki tujuan untuk melindungi aset ekonomi Kerajaan Janggala, yaitu Pelabuhan Porong yang menghasilkan pendapatan terbesar bagi kerajaan. Selain itu juga berfungsi untuk mempertahankan Kuta Raja dari arah selatan, terutama Panjalu yang secara terang-terang menuntut hak kepemilikan atas Pelabuhan Porong. Oke, segitu saja dari yang saya ketahui dari kerajaan Janggala. Oke, saya Abdul Rafi. Saya mau mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.